produk sampingan. Kos produk bersama tidak dialokasikan pada produk sampingan. Ada dua metode. Metode pertama ialah metode perlakuan, adalah setiap pendapatan yang berasal dari penjualan produk sampingan akan dikredit pada penghasilan atau income atau pada kos produk utama. Metode kos pemrosesan tambahan sampingan setelah titik pisah dilawankan dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan. Bedakan karena perlakuan atas pendapatan bersih dari produk sampingan. Pendapatan kotor dari produk sampingan disajikan pada laporan keuangan, penghasilan lain-lain, tambahan pendapatan penjualan, pengurangan dari kos barang terjual produk utama, pengurangan dari kos produk total produk utama. Pendapatan produk sampingan bersih adalah pendapatan dari penjualan produk sampingan dikurangi biaya administrasi dan pemasaran untuk produk sampingan dan kurangi kos pemrosesan tambahan produk sampingan setelah titik pisah. Mengalokasikan bagian tertentu dari kos bersama pada produk sampingan ada 3 metode. Pertama, metode kos pengganti. Kedua, metode nilai terrealisasikan. Ketiga, metode nilai pasar. Metode nilai apa Bu? Reversal. Reversal apa ya, berbolak-balik apa ya? Reverse. Ya, gimana terus Ada 4 metode dan metode nilai reversal dulu. Yaitu dari harga jual menuju pada saat titik pisah. Benar nggak? Ya. Reversal, metode pasar, pembalikan sih di sini. Ada 4 metode dalam menentukan nilai dari produk bersama. Metode 1, pengakuan pendapatan kotor. Kos sediaan final dari produk utama menjadi terlalu besar karena sebagian kos produk sampingan yang berasal dari kos bersama ditanggung oleh produk utama. Yang kedua, metode pengakuan pendapatan bersih. Mengakui adanya kebutuhan untuk pengalokasian kos terlaksana. Maksudnya gimana? Terrealisasikan bersih. Mengakui adanya kebutuhan untuk pengalokasi kos terlaksana pada produk sampingan.
Terus yang ketiga, traceable. metode cost pengganti atau penggantian digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh departemen lain dalam perusahaan. Yang keempat, maaf salah tulis. Yang keempat, ya. Yang keempat adalah metode nilai terrealisasikan fungsi. Nilai jual ekspektasian produk sampingan yang diproduksi dikurangi kos pemrosesan tambahan, ekspektasian, dan biaya pemasaran dan biaya administrasi. Ya. Yang kelima, metode nilai pasar atau universal. Satu kembali. Kos produksi utama tidak dikurangi dengan penjualan produk sampingan, akan tetapi dengan nilai ekspektasian produk sampingan pada bisa dapat dengan mengurangi nilai pasar produk sampingan dengan kos pemrosesan tambahan setelah titik pisah dan biaya administrasi dan pemasaran serta margin laba itu apa? Margin laba sama itu, margin sama laba itu ya mungkin dia apa ya ini, sebenarnya margin itu laba juga, tambahan setelah dipisah dan biaya administrasi dan pemasaran serta margin laba maksudnya margin laba itu. Biasanya sih pakai persentase laba. Terus selanjutnya penjualan produk sampingan. Ada dua metode. Yang pertama, produk sampingan diakui ketika terjual. Metode ini cocok ketika manajemen meyakini nilai penjualan produk sampingan tidak signifikan sehingga jika produk sampingan dibuatkan akun tersendiri akan menyebabkan kos yang dikeluarkan lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh. Ya. Terus yang kedua, produk sampingan diakui saat diproduksi. Jurnal yang digunakan dalam metode ini sangat tergantung pada apakah nilai dari produk sampingan ditentukan berdasarkan metode pendapatan bersih ataukah nilai pasar. Contohnya bisa dilihat di modul halaman 8-36. Sampai 8-3. Mungkin sampai di sini. Kalau masalah hitung-hitungannya, kalau ada yang masih tanyakan sama dosen. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Saya sama Mbak Dio. Ya. Hati-hati. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tanya sama Bu dosen ya, teman-teman. Nggak ada juga yang mau nanya. Syukur. Ya, Mbak Silma mau nanya apa? Aduh. Oh, Pak, langsung ya. Bob. Ya oke, terima kasih Mas Aziz sama Mbak Suyati. Kita lanjut ya, masih ada setengah jam. Tadi Mbak
Suyati tadi ada yang belum selesai ya. Saya tunjukkan dulu deh yang PowerPoint saya. Tadi baru sampai metode unit fisik, kemudian masih ada dua sebenarnya, metode dua atau tiga ya? Tiga loh. Metode harga rata-rata berbobot dan metode unit rata-rata, cost unit rata-rata. Saya lihat dulu. Tadi kalau saya buat juga ya. Nah ini cara ngitungnya ya. Nah belum saya betulin PowerPoint saya. Belum saya betulin ternyata. Metode cost unit rata-rata. Nah metode cost unit rata-rata ini harganya cost per unitnya dianggap sama. 150 juta tadi ya. Saya lanjut ya, Anda lihat halaman 8.19. Dianggap sama harga costnya itu 150 juta dibagi 60.000 unit sehingga dapat per unitnya 2.500 cost bersamanya. Nah, sehingga dapat alokasi cost bersamanya masing-masing A 50 juta, B 37.500, C 25 juta, D 37.500. Itu metode cost unit rata-rata. Ya lebih mudah sama ya dengan yang metode output fisik. Nah, kemudian metode rata-rata berbobot. Kalau metode rata-rata berbobot ini dia pakai bobot gitu, pakai poin kalau di sini. Kalau Anda lihat di sini ada produk A. Iya, tadi kelewat, Mbak. Produk A itu 3 poin, produk B itu 12 poin, produk C 13,5 poin, produk D 15 poin. Nah, itu pakai poin. Jadi ada nanti namanya unit bobotan. Unit bobotan itu dari unit diproduksi dikalikan poin tadi, kalikan bobotnya. Misalnya produk A tadi 3 poinnya dikalikan 20.000 kali 3, 60.000. Jadi bobot ini ditentukan ya, ini ditentukan dari soal mungkin ya nantinya. Nah, kemudian untuk menentukan bobotnya sehingga dapat total bobotan 600. Kemudian dihitung. Ini saya lupa ngegedeinnya. Tadi itu perasaan saya udah selesai. Terus dihitung di halaman 820, Anda lihat 820. Oh, yang unit rata ya pelawatnya ya. Nah, yang bobot sama juga pakai rasio ya. Nah, terus metode unit kuantitatif ini mirip dengan metode output fisik. Ya, sama dengan unit output fisik dia. Cuman hasil per ponnya ditambah dengan distribusi sisa sampah pada produk. Jadi bahan sisanya ditambahkan sehingga jumlahnya, tapi dia hampir sama dengan unit fisik kalau menurut saya. Unit fisik, output fisik. Jadi kira-kira kalau menurut Anda yang paling pas yang mana gitu di antara 5 metode itu paling bagus gitu? Nah, jawabannya ya sebenarnya tergantung yang produk bersama itu apa gitu. Nah, kalau kasus ayam tadi ya, cocok nggak output fisik atau rata-rata berbobot, apalagi cost unit rata-rata? Nggak akan mungkin kan harga dada disamakan dengan harga sayap. Costnya, cost sayap dengan cost dada kira-kira sama. Nah, kalau saya rasanya sih kurang. Makanya memang kalau saya sih, kalau untuk kasus ayam tadi ya, itu yang pas memang metodenya nilai pasar. Terserah mau pakai titik pisah atau pakai unit produksi, pakai nilai terrealisasi bersih gitu.
Tapi kalau pakai harga jual kayaknya lebih masuk gitu, karena kan harga jualnya belum tentu sama harusnya kan. Takutnya nanti lebih berat misalnya daripada kalau dilihat dari timbangan, padahal harusnya harganya lebih murah gitu. Jadi memang lebih pas. Tapi ya kondisinya sangat tergantung ya, nanti tergantung di lapangan, tergantung barangnya, apa barangnya gitu. Bisa juga produknya susu, misalnya susu sapi itu kan ada yang susu sapi itu kan ada yang dijual dalam bentuk nantinya setelah setelah diperas gitu ya. Terus nanti kan ada yang dipres jadi misalnya jadi keju gitu ya. Terus ada yang jadi susu bubuk misalnya, terus ada yang jadi susu cair misalnya, macam-macam kan jadinya gitu ya. Ada yang dikemas gitu. Nah, itu juga dari bahan satu jadi banyak hasilnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada 20 menit. Untuk yang kegiatan belajar 3 ini sebenarnya ini nggak susah. Kegiatan belajar 3 ini yang sistem cost-nya ini produk sampingan aja kan ya. Yang jelas nanti produk sampingan itu mau dicatat atau dianggap sebagai apa gitu. Ini kan jurnalnya sebenarnya ya, sama ngitung labanya. Tapi jatuhnya sama aja sih, labanya ini kan semua cost sebetulnya. Semua cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk bersama dan produk utama dan produk sampingan. Nah, nanti produk sampingan mau diakui sebagai apa? Pendapatan kotor, pendapatan bersih, ada metode cost pengganti, atau nilai terrealisasikan bersih, atau metode nilai pasar reversal, atau reversal. Nilai pasar atau reversal tadi dia pakai titik balik ya. Titik balik di sini sebenarnya titik balik gitu ya, pembalik pada titik pisah ya, menuju titik pisah tadi kata-katanya seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya kalau kita lihat contohnya yang reversal itu di halaman 8.35 yang pakai reversal itu di schedule A itu loh, yang ada dibuat bolak-balik hitungannya kalau saya lihat di sini. Jadi sebenarnya yang angka 1412 itu cost pemrosesan tambahan, terus ada ekspektasi laba kotor produk sampingan. Nah, jadi ada estimasi penjualan produk sampingan. Estimasinya kan 2.800 kali 900. Terus dikurangi cost pemrosesannya ya. Jadi muncul angka 1.412.000 itu dianggap sebagai cost reversal. Dipakai harga pembalik, Pak. Maksudnya dengan metode pembalik dia. Metode pembalik itu untuk tahu cost-nya itu dikurangi biaya lain-lainnya gitu loh. Gimana ya cara gampang sih yang jelasinnya reversal ini, membalik tadi. Ini contohnya apa sih barangnya? Atau yang kasus ayam lagi deh. Kasus ayam tadi misalnya bulunya tadi sebagai produk sampingan. Nah, setelah jadi kemoceng harganya kan misalnya harga kemoceng 2.000 gitu ya. 2.000 tadi sebetulnya misalnya kok 2.000 sih, 20.000 lah, 20.000 harga kemocengnya dari bulu ayam ya. Nah, 20.000 tadi harganya dari 1 ekor ayam. Nah, harga jual kemocengnya 20.000. Untuk tahu cost sampingannya berapa sih? Itu kan udah harga jual. Dibalik gitu, reversal. Gitu ya Mas Aziz ya. Paham ya maksudnya ya? Dibalik 20.000 harga jualnya. Kalau mau tahu costnya sebenarnya kurangkan dulu
harga misalnya untuk menjadikan kos tambahan untuk menjadikan ayam sebagai kemoceng kan bulu ayam sebagai kemoceng kan lama ya, dicuci dulu, dibersihin dulu, diwarnain dulu. Nah, kos-kos itu dikurangkan. Kalau pokoknya semua kos untuk menghasilkan atau menjual kemoceng itu balikan lagi menjadi bulu ayam yang masih, maksudnya yang baru dalam proses tadi pada split of point tadi ya, pada saat ayamnya itu disembelih gitu. Nah, kos awalnya berapa? Itu maksudnya reversal gitu. Kos pada saat split kita pengen tahu pada saat split itu berapa kosnya kira-kira, tapi kita kan nggak punya data sehingga pakai metode reversal dibalik metodenya. Itu pengertian membalik. Terus transformatif 2, kalau yang 1 nggak apa-apa, nggak usah ya. Transformatif 2 nomor 5, kita lihat dulu 825. Nomor 6, sebenarnya nomor 6 sampai 9 saya sudah buat kunci jawabannya. Terus nomor yang bagian kegiatan belajar 3 saya juga udah buatkan, tapi yang nomor 10-nya saya nggak dapat jawabannya, nggak tahu cara yang mana, udah saya bolak-balik nggak nemu. Oke, sekarang nomor 5. Perusahaan penambangan PT Kaya Tambang menghasilkan besi. Nggak tahu mbak, selisihnya banyak, soal 20 jutaan, jadi saya jadi bingung 20 ke 30 gitu selisihnya. Ya nggak tahu soal yang salah atau saya yang nggak bisa. Kayaknya nggak mungkin deh, tapi segitu banyaknya selisihnya. Jawaban saya itu berapa tadi? 60 sekian, jawaban di buku itu 36. Kemudian perusahaan penambangan PT Kaya Tambang menghasilkan besi, seng, dan timah. Ya ini ya. Jadi dia menghasilkan besi, seng, timah dari bahan baku dan proses produksi yang sama. Pada periode waktu tertentu dihasilkan 80 ton besi, 64 ton seng, dan 73 ton timah. Jika kos bersama pada periode tersebut adalah 2,712.500.000, berapakah yang akan dialokasikan pada besi? Nah, ini metodenya nggak dikasih tahu lagi. Kira-kira kalau metode nggak dikasih tahu, pakai metode yang mana menurut Anda? Yang mungkin dulu yang mana? Kalau soalnya seperti ini, nilai pasar ada nggak? Ayo lihat nggak soalnya, masih 15 menit. 8.25. Nomor 5 ini belum saya buat kunci jawabannya, kelupaan. Bukan kunci jawaban, cara ngejawabnya. Saya pikir nggak ada soal hitungan di sini tadi. Nggak ada ya nilai jualnya ya. Nah, kalau nggak ada nilai jual, berarti metode yang mungkin itu hanya ya pokoknya yang bukan nilai pasar intinya. Berarti metode unit fisik mungkin. Nilai rata-rata mungkin nggak? Cost unit rata-rata mungkin ya. Terus apalagi yang mungkin? Rata-rata berbobot nggak ada data poin bobotnya. Terus ya 2 lah yang mungkin ya. Jadi kalau pakai unit, jadi Anda harus bikinnya harus siap-siap buat tabel. Terus kalkulatornya nggak boleh pakai HP ya, harus pakai kalkulator benar supaya nggak salah ngitungnya. Jadi pertama 80 ditambah 64 ditambah 73, terus ada jumlah
Kalau mau langsung 80 per berapa gitu. Kalau metode unit fisik ya. Nah, yang ditanya soalnya besi kan yang 80 ya, besi seng timah. Jadi 80 per berapa totalnya? 80 tambah 64 tambah 73. 7 14 217 ya. Ya udah 80 per 217 dikali 2712500. Berapa hasilnya? Kok angkanya nggak bulat nih? Jawabannya bulat lagi. Ini kalau metode satuan fisik. Kalau metode unit rata-rata 2712500 dibagi 217. Sama aja nanti dikali 80, harusnya sama hasilnya. Tadi saya belum kerjakan yang ini. 80 per 217 dikali 2712500. Berapa hasilnya? 1M ya? Hah? Kok 1030? Saya 1M pas. 800 mas. Ayo kok beda-beda. 80 per 217 dikali 500 juta. Saya juga belum lihat kunci. Nomor 5. Kuncinya A ya. Pakai metode yang mana dia dapat A? Kalaupun pakai metode rata-rata unit 2712500 dibagi 217, nanti kan dapat hasilnya berapa, itu tinggal dikali-kalikan. Hasilnya misalnya berapa ya, 1M ya. Tapi kuncinya A loh. Gimana sih rata-rata, padahal jarang loh kuncinya salah. Ingat saya jarang salah, lumayan lah, nggak banyak banget salahnya. Nah, 12.500 per unitnya. Oke ya, paham ya caranya ya. Jadi ketika lihat soalnya gitu, dia di sini disoalkan dia nggak minta metode apa yang dipakai, cuma lihat soalnya aja yang mungkin yang mana. Nah, kemudian soal 6 sampai 9 ini ada harga jualnya ada, nilai tambahnya ada, dan yang ditanya pun jelas nih berapa nilai pasar hipotetis. Jadi harus dihitung, dibuat tabel panjang dulu ya. Ya terserah mau ke bawah mau ke kanan. Yang jelas dari
ABC ini pertama harus dikalikan dulu kan. A itu 12.500 dikali dengan 4.000 dapat berapa gitu. Udah saya jawabnya saya di mana ya? Saya cari jawaban saya dulu. Nah, ini jawabannya. Bisa nggak ya? Kalau ini seingat saya sih nomor 6 sampai nomor 8 itu sama semuanya sama kunci. Ya, ini. Nomor 6 data produk bersama PT Tambang Karya. PT Tambang Karya menggunakan metode nilai terrealisasikan bersih. Berapakah nilai pasar hipotesis ya? Ini soal. Kemudian nilai pasarnya, harga jual final, kalikan dulu ya. Ini datanya yang ini ya. Nilai pasar hipotesisnya jawabannya 95 juta. Harusnya ya. Oh, yang A saja, yang A 40 juta nih jawabannya nanti. Cara menghitungnya, pertama yang produk A itu 12.500 dikalikan dengan 4.000 dapat 50 juta. Terus yang B nya 5.000 kali 8.000 dapat 40. Terus yang C nya 10.000 kali 3.500 dapat 35 juta. Dijumlah harga jual finalnya 125 juta. Kemudian kan ada data cost proses produksi. Nah, cost proses produksinya tambahan ya. Cost produksi tambahan dari harga jual final dikurangkan dengan cost produksi tambahan dapat nilai pasar hipotesis total. Nah, dapat ini 50 juta dikurang 10 juta dapat 40 juta. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan sampai nilai hipotesis saja kerjakan A saja cukup, nggak usah sampai B dan C gitu. Cukup yang A saja sebenarnya sudah cukup. Karena kan belum pakai rasio ya. Kalau sudah menghitung cost bersama baru pakai rasio. Gitu. Nah, ini kalau saya yang buat di sini saya nggak pakai rasio tapi langsung saya kalikan, masukkan ke rumus sebenarnya. Cuman Anda harus paham dapat dari mana gitu. Karena tadi kan kita udah belajar rasionya. Jadi nomor 6 itu 40 juta, nomor 7, berapakah kos bersama yang akan dialokasikan pada produk A. Nah, untuk nomor 7-nya harus dijumlah nilai pasarnya ini. Dapat 95 juta. Cara ngitung kos bersamanya 40 juta dibagi 95 juta dikalikan kos bersama. Dapat 10 juta. B. Kemudian berapakah kos produksi untuk produk A jika produk tersebut diproses lebih lanjut. Nah, kos produksi dijumlahkan dengan kos proses produksi tambahan ya. Dapat 20 juta. Ini jawabannya. Gitu. Nah, mudah ya tadi ya, katanya bisa kan ini ya. Nomor 9 jawabannya 7.500.000. Oke, ada pertanyaan? Halo. Halo. Udah pada tidur? Bisa yang ini ya.
Ayo semangat. Seminggu lagi. Habis itu tanggal 30 udah UAS ya. Biasa kalau udah pertemuan terakhir ya kayak gitu ya. Pertemuan pertama, kedua aja masih semangat. Tengah-tengah kendor dikit terus semangat. Terakhir udah hilang semuanya. Ayo semangat, jangan sampai ngulang. Repot ngulang mata kuliah ini. Kalau yang suka ngitung sih biasanya nggak masalah deh. Kalau yang nggak terlalu suka ngitung udah deh. Bisa? Kalau nggak ada pertanyaan, ya selesai. Untuk kelompok kegiatan belajar 3 ya udah saya bahas sih. Yang penting kelompok belajar 3 ini Anda harus diuraikan gitu loh. Ada sih dikasih rumus tapi nggak usah ikut rumus itu, maksudnya ikut format laporan aja. Kalau dia sebagai pendapatan kotor ditaruh di mana, kalau dia sebagai pendapatan bersih taruh di mana gitu. Terus kalau menghitung kos utama dengan kos sampingan ya nggak susah sih ini ya sebenarnya. Nah minggu depan tentang standar kos, sistem kos standar. Nah itu rumus, pakai rumus ya, ngitung juga sih masih ya, pakai rumus HA kali KA, HS kali KA, varian ya. Tapi sebenarnya mekanismenya boleh nggak usah hafal rumus, yang penting hafal maksudnya aja. Kalau rumus nanti lupa. Saya nggak ngasih tugas lagi karena saya kayaknya kalian banyak tugas tuton, nanti malah terbengkalai. Ya udah, yang penting bahannya tugas formatifnya dibaca ya, kunci jawaban juga sudah dibantu dibuat ya kita sama-sama sih, tapi udah saya siapin dalam Excel. Mau pelajari aja, tinggal satu bab lagi. Nanti kalau misalnya mau mau UAS nggak apa-apa sih, chat aja kalau mau nanya gitu, mudah-mudahan saya bisa. Kalau pas nggak bisa ya maksudnya saya nggak bisa jawab, maksudnya pas saya nggak ngerti misalnya, kalau bisa dibantu. Oke, itu aja. Ingat yang belum ngumpul tugas saya tunggu sampai tanggal 15. Kalau enggak ya saya kosongin nilainya. Oke, terima kasih. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sorry lupa matiin. Ya, sama-sama.